Halo, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan main game Mini World lagi dan lagi bersama Richie dan Rachel. Aku sudah menemukan map yang cantik dan ini hari pertama. Di map ini, mapnya aku pilih survivor aja, nggak mau hardcore karena kesulitan banget Richie dan Rachel kalau hardcore. Nah, seperti ini penampakan lokasinya. Aku mau screenshot dulu biar nanti bisa before and after. Di misi kali ini aku pengen banget membuat apartemen gedung-gedung tinggi dan gak cuma satu gedungnya. Jadi kayak perkotaan modern gitu, tapi tetap ada hutan bambu, hutan sakura. Ih, pasti cantik banget deh. Nah, kita lihat lebih dekat dulu lokasinya sambil aku berimajinasi nanti di sini mau dibuat apa, di sana mau dibuat apa. Tapi yang pertama dilakukan itu harus meratakan dulu daratannya ya. Jadi ini kan masih bertingkat-tingkat nih kayak gini tuh. Ini aku nanti mau hancurkan semuanya. Oh ya guys, di updatean mini world yang terbaru ini, jadi setiap kita membuka Mini World Survivor kita dapat rumah. Jadi sudah disediakan rumah bangunan. Nah, ini dia rumah hadiah dari Mini Worldnya, tapi nggak ada apa-apa di dalamnya. Jadi kita tetap harus membuat tempat tidur. Nah, kita harus mencari bahan-bahan makanan, tapi udah disediakan rumah. Jadi ini adalah respon kita kalau kita mati di suatu tempat. Jadi nanti akan dihidupkan kembali di sini. Dan ini masih hari pertama ya guys. Aku mau mengajak Richie dan Rachel langsung bekerja sama. Nah, ini kita sudah meratakan daratannya. Tuh bisa dilihat dari warnanya ya. Jadi yang rumput-rumput hijau itu asli dari mapnya, dan itu yang udah warna oranye itu udah kita babat semuanya. Ini hari ketiga dan ternyata membutuhkan waktu yang sangat lama karena aku mau bikin lokasinya itu kan di belakang pohon sakura tuh yang dua. Nah, ternyata di belakangnya itu ada bukit yang ternyata besar banget. Ini menghabiskan waktu lebih dari 1 minggu waktu di Mini World ya. Kalau di dunia nyata itu 1 hari kayaknya. Jadi belum ada hasil apa-apa nih yang kelihatan tuh. Sebesar ini guys bukitnya. Kita ratain, kita hancurkan bersama-sama. Sumpah ini lama banget loh menghilangkan bukit ini. Hampir mau menyerah dan mencari map yang lain. Tapi ini udah paling cantik. Nah, ini di hari yang ke-8 akhirnya kita bagi tugas. Mami dan Richie meratakan lokasi. Kalau Rachel udah mulai membangun apartemennya. Jadi nanti kita mau membuat 2 apartemen. Oke, info update Mini World ya. Ini balok yang warna oranye ini kan tanah. Tapi kalau sudah terkena air hujan itu berubah jadi hijau. Tapi kalau nggak ada hujan juga dia akan jadi hijau. Tapi agak butuh waktu lama. Karena kalau udah warna hijau tuh bisa diolah menjadi jerami. Jerami kan banyak banget dibutuhkan. Bisa jadi kasur, bisa jadi balok jerami untuk ternak, bisa jadi bahan bakar juga. Nah, lihat deh. Ternyata si Borman juga udah update guys. Penampilannya beda kan dari kostumnya, tapi kalau mukanya tetap sama. Dan kamu harus tunggu ya, karena Borman yang lain akan berubah menjadi penduduk apartemen. Nonton terus videonya. Dan ini adalah pertama kalinya aku mati. Ini saat di perjalanan mencari ikan lampu untuk membuat monster berubah menjadi penduduk desa. Dan ini tuh jauh banget dari map lokasi kita ngebangun apartemen ya. Sampai akhirnya aku menggunakan kertas transfer, langsung pulang. Jadi banyak hal banget nih di Mini World yang tidak terduga, dan tapi banyak juga hal-hal yang membantu seperti kertas transfer atau perubah cuaca. Itu bisa kita temukan di gudang. Aku sebenarnya pengen review tapi kayaknya terlalu lama nih. Jadi aku mau fokus ke pembangunan apartemen aja. Dan ini aku baru nyampe daratan untuk pulang. Ini hari ke-17. Kita lihat
perkembangan apartemennya seperti apa. Ternyata belum terlalu satisfying, masih biasa-biasa aja. Karena proyeknya ini lama banget, guys. Yang banyak menghabiskan waktu adalah meratakan bukit yang segitu tinggi dan besarnya itu dihancurkan. Nah, kalau ini udah mulai nyicil-nyicil, nanam-nanam hasil pertanian ya. Tapi ini juga aku tanam bunga matahari. Karena itu kan salah satu bahan untuk membuat penduduk kan, tapi aku cuma punya satu, jadi akhirnya si bunga itu ditanam diambil gitu, dan kita menggunakan kotoran dari alpaka. Berpengaruh banget pokoknya si kotoran alpaka itu. Jadi aku nih dari satu bunga aja itu dalam satu hari bisa berkembang jadi banyak dan cepet besar gitu. Setekalinya panen dari satu bunga aja bisa jadi 2. Nah, ini juga aku berpetualang dan mendapatkan beberapa macam bunga. Langsung aku tanam, dibikin banyak, dipanen, ditanam lagi, dipanen, ditanam lagi. Soalnya nanti kan mau dibikin taman. Kan apartemen itu suka banyak taman-taman cantik kan. Nah, aku mau seperti itu. Nah, ini adalah penampakan rumah punya Rachel. Apartemen punya Rachel. Kalau yang sebelah kanan adalah apartemen punya kakak Richie. Kita lihat ya isinya. Ini ceritanya adalah lobby utama. Nah, tadinya tuh cuma mau pakai bahan dari kayu aja bangunannya, tapi Rachel minta diluasin lagi ke daerah pantai, tapi bahannya jadi kurang. Akhirnya disambung dengan batu. Tapi nggak apa-apa, tetap estetik kan. Oke, sekarang kita ke lantai 2. Nah, masih kosong. Nanti ini akan dijadikan beberapa kamar seperti itu, dan akan banyak menggunakan kaca-kaca agar view kamarnya cantik. Lantai 3-nya belum jadi, guys. Sekarang kita ke apartemen kakak Richie. Nah, dari tangganya aja udah cantik banget ini, estetik dari kayu. Nah, kalau di sini belum ada apa-apa sama sekali nih, agak lamban emang nih kakak nih. Gimana sih kakak? Nah, ini guys view-nya masih alami dari bawaan mapnya ya, belum ada yang berubah. Tiba-tiba aku ada ide. Di belakang apartemen kakak Richie aku mau bikin peternakan. Oke, kita ke area di belakang calon apartemen. Nah, di sini tuh ada pantai dari pasir dan danau-danau kecil juga. Dan ini tuh aneh banget loh, si binatang rusa anjing ini. Dia tuh sering menceburkan diri gitu. Kan kasihan ya. Ya udahlah, mendingan dibuat sate aja kan. Tuh, ada lagi yang ngambang-ngambang. Guys, membingungkan. Ini tuh binatang pengganti kambing di map dulu. Terus ikan-ikannya tuh suka nyamperin manusia. Terus saya minta, ayo makan saya, dan gitu.
update mini world itu memang lebih banyaknya ke perairan ya. Jadi apalagi kalau yang di pantai tuh banyak terumbu karang, kerang-kerang, terus ikannya juga beraneka ragam. Kalau di daratannya lebih sedikit, tapi tetap aja menakjubkan sih update-nya. Banyak hal-hal yang, hah? Apa? Gitu, kayak bikin kaget dan bingung juga. Tapi ada hal-hal juga yang kurang aku suka dari update-nya. Nah, aku mau ngapain ya ini? Ini aku sambil menunggu kakak Rachel dan kakak Richie lagi makan siang. Jadi aku muter-muter aja sambil cari ide mau dibuat apa lagi. Rencananya video ini akan diupload hari Minggu, tapi sepertinya akan meleset karena ternyata di luar dugaan prosesnya lama banget. Ini aja nih pasti banyak makan waktu lama, seperti membuat pagar. Ini kan areanya sangat luas dan semuanya itu harus dipagar karena nanti akan ada penduduk. Jadi penduduknya aman, gak kabur-kabur, dan monster gak bisa masuk, ternak juga gak bisa kabur gitu. Nah ini apa ya? Ini baru muncul nih. Apa itu tadi ya? Hari ke-31 alias 1 bulan lebih dikit. Dan kita masih belum selesai. Tapi ini semua area sudah dipagar. Kita sudah siap untuk melakukan ritual pembuatan penduduk. Jadi kita tinggal menunggu malam aja. Ini semua dikerjakan oleh aku, Richie dan Rachel. Seru banget loh main mini world ini. Bekerja sama tuh nomor 1. Dan semuanya tuh jadi cepat selesai dan rapi. Dan kita menghabiskan waktu bersama-sama. Ini kan direkamnya hanya dari versi aku, maminya. Sedangkan Richie dan Rachel itu berpetualang itu nggak kerekam guys. Dan ini salah satunya adalah penampakan pohon di depan pohon sakura nih ya, pohon yang besar hijau itu adalah hasil dari petualangan kakak Richie ke Pulau Terapung, mendapatkan bibit pohon raksasa. Jadi makin cantik kan tamannya. Aku seneng banget nih. Sekarang udah kelihatan perbedaannya dari map yang asli ke sekarang yang sudah banyak banget perubahan. Pertaniannya sudah rapi, tamannya sudah rapi, sudah ada bendera totem pertanian. Ini juga kasur sudah banyak, udah siap untuk disimpan di kamar-kamar milik penghuni apartemen. Ih, gemes banget ya, pengen cepet-cepet selesai. Kalian juga terus nonton ya videonya. Ada beberapa hal yang aku bingung dari mini world ini. Jadi kan ini menggunakan map aku, maminya kakak Richie dan Rachel. Nah, kakak Richie dan Rachel tuh masuk ke map aku, tapi aku nggak bisa menggunakan beberapa item karena masih terkunci. Tapi kalau orang lain yang masuk ke map ini bisa menggunakannya. Contohnya seperti kasur yang estetik mewah ini. Nah, ini yang buat adalah Rachel. Aku nggak bisa buat. Bahkan aku nggak bisa menghancurkan dan menyimpannya. Nggak bisa. Itu hanya orang lain aja yang bisa masuk ke map ini. Kalau pemilik akunnya nggak bisa.
Oke, ini sudah hari keberapa ya? Kakak Ricci masih sibuk dengan proyeknya. Kita lihat perkembangannya ya. Di lantai 1 masih seperti biasa. Nah, ini nih di belakang kaca apartemennya itu sudah jadi peternakannya. Kita lihat dari dekat ya. Ada hewan apa saja yang diternakan di sini. Tuh, ada burung dodo, ada kambing, rusa, dan semuanya sudah dipagar. Oh iya nih guys, ada beberapa hal lagi nih update mini world yang bikin terkejut. Kalau kita dekat-dekat dengan tungku atau kompor yang sedang menyala, itu lama-lama kita akan mati kepanasan. Bahkan kita kalau misalkan ke gurun pasir yang panas juga itu sama. Nyawanya akan berkurang karena kepanasan. Sama seperti di dekat lava. Pokoknya kita bisa mati kepanasan. Padahal kan di mini world yang dulu tuh nggak pernah kayak gitu. Kita kuat-kuat aja, nggak ngefek. Terus nih, ini kan aku bikin map itu kan di dekat pantai. Di dekat pantai itu kan selalu ada burung camar yang sebenarnya lucu, gemes, tapi kalau kita lagi makan sesuatu itu dia bisa mencuri. Aku pernah kan sedang memanggang ayam 5 ekor dan tiba-tiba hilang, ternyata diambil sama burung itu. Kesel. Oke, ini adalah ritual yang selalu ditunggu-tunggu. Ritual membuat monster-monster jahat berubah menjadi penduduk yang baik hati, rajin bisa bekerja. Kita tunggu ya hasilnya. Dan ternyata gagal guys. Entahlah, di misi kali ini banyak banget yang mengecewakan. Salah satunya yang paling membuat hampir menyerah adalah ritual monster berubah jadi penduduk ini. Jadi gak seperti dulu mudah. Kalau sekarang tuh agak aneh. Jadi kadang gak ngefek. Kita udah manggil nih monster-monsternya untuk datang ke api unggun yang sudah disediakan daging-daging mentah. Itu kan mereka suka banget. Nanti kan mereka jadinya menari. Setelah menari mereka tertidur. Setelah mereka tertidur, kita akan memukulkan tongkat sihir. Anehnya itu adalah mereka nggak menari dan nggak tidur. Bahkan ada yang sudah tidur tiba-tiba bangun lagi. Jadi kita ngulang lagi. Sedangkan waktu kan terbatas karena ritual ini hanya bisa dikerjakan di malam hari. Nah, tahu-tahu sudah pagi. Ya, ngulang lagi. Tapi sangat bersyukur kakak Ricci dan kakak Rachel adalah anak-anak yang berbakti dan pantang menyerah. Kakak Rachel dan kakak Ricci terus berusaha untuk melakukan ritualnya sampai selesai. Dan kita lihat hasilnya gagal lagi guys. Ini tuh strateginya udah melakukan berbagai hal ya. Jadi kakak Ricci memanggil monster-monster di luar pagar untuk masuk ke area lokasi api unggun. Nanti kakak Ricci langsung keluar dari map. Nah, kakak Rachel yang melanjutkan ritual tapi gagal. Gak tahu tuh, gagal terus. Nah, kalau ini udah ada nih yang berhasil satu, anak kecil. Kita lihat ya selanjutnya. Kenapa kakak Ricci setelah menarik perhatian monster ke api unggun, dia langsung keluar dari map? Karena mereka seperti mendeteksi kalau misalkan musuh masih ada gitu. Jadi pas ada kakak Ricci, dia tetap ngejar kakak Ricci, nggak mau ke api unggun. Jadi kakak Ricci keluar, barulah monster-monster itu fokus ke api unggun. Nah, baru setelah monster-monsternya tertidur, kakak Ricci masuk lagi ke room. Nah, ini kakak Ricci dan kakak Rachel sedang berdiskusi gimana nih selanjutnya, siapa nih yang mukul. Nah, yaudah kakak aja, yaudah adek aja, gitulah, seperti itulah kira-kira dialognya. Sedangkan mami di atas aja ngumpet merekam semua peristiwa ini. Yeay, sudah jadi guys. Berapa ya tadi ya yang jadi penduduk ya? Kita lihat dari dekat yuk. Nah, kita lihat ya. Biasanya sih sudah ada namanya karena Rachel membawa semangkok mie. Oh, namanya Eddie dan Ahmad. Loh, kok mukanya hitam ya?
Ini baru loh guys, baru lihat kok penduduknya begini wajahnya. Aneh banget. Biasanya kan lucu, gemas. Oke, sekarang mereka harus mencari tempat tidur yang sudah disediakan. Kita lihat ya, yang sudah tidur siapa aja. Oh, ini ada nih di apartemen setengah jadi Kakak Ricci. Ada Mawar dan Adi. Yeay, sudah pagi. Kita lihat aktivitas dari penghuni apartemen ya. Mereka akan melakukan apa nih di hari pertama mereka jadi warga? Waduh, tidak terkendali guys. Orang-orangnya di luar dugaan. Yang bener cuma satu nih, yang kerja, tapi kerja juga gak jelas kerjanya. Bingung. Jadi orang-orang baru ini pada berkumpul di pojok. Sepertinya aku harus membuat totem penduduk. Jadi titik berkumpulnya itu nggak boleh di situ. Aku mau bikin dulu totemnya, tapi ternyata bahannya agak sulit. Jadi aku harus mining. Padahal aku udah bikin totem pertanian loh, tapi kenapa petaninya nggak ngumpul di sini, kayak nggak ngefek gitu. Coba aku pindahkan dulu ke agak depan. Mungkin kalau di belakang dia nggak bisa lihat. Nah, aku simpan sini aja deh totem taninya. Aduh, kakak Rachel kewalahan nih guys. Jadi warga-warganya pada kabur. Tuh, sampai-sampai pagernya dilompatin dan akhirnya Rachel mengganti pagernya jadi balok. Astaga, nggak ada habis-habisnya nih. Udah dimasukin satu, kabur lagi satu. Terus-terusan aja gitu, warganya nggak bisa diem. Kabur-kaburan tuh. Kasihan banget nih kakak Rachel, ngedorong-dorong. Dan harus cepet-cepet bikin totem penduduk. Telung-telung isi-isi. Lulu. Karena agak bingung dengan kondisi yang tidak terkendali, ya sudahlah, aku mau ngambil persediaan pohon-pohon di dalam lemari. Aku mau tanam bibit-bibit pohon. Bentar-bentar, kok aku dikejar-kejar sini? Loh, kamu kalah bertarung dengan orang liar. Loh, kok dia bunuh aku? Hah? Ada apa ini? Kok
kok orangnya jahat. Tolong sedisi. Tuh, lihat guys. Tadi aku udah mati kan? Hidup lagi dan dia tetap ngejar aku nih, si Wahyu. Tetap berusaha untuk membunuh aku. Lihat deh. Tuh kakak Rachel sampai ngebantuin aku, ngelindungin aku, tetap aja aku diserang. Kenapa ya? Ini benar-benar kejadian yang sangat membingungkan, belum pernah terjadi di Mini World sebelumnya. Ya sudah, aku mau bunuh dia aja. Nanti kan dia sekarat tuh, dia membutuhkan pertolongan P3K. Nah, aku akan memberikan dia pengobatan agar dia jadi baik lagi sama aku. Kan aku sudah menyembuhkan dia gitu rencananya. Kita lihat ya. Nah, ini dia udah kesakitan, nyawanya udah 0. Nah, aku punya pertolongan, aku mau kasih sama dia. Nih, tuh aku baik kan sama kamu, bisa bikin kamu sembuh. Yeay, dia sudah kembali hidup. Aku simpan loh. Tuh kan aku malah dibunuh lagi. Dasar tidak tahu diri. Kakak Rachel panik guys. Nah, ini juga ada yang jadi petarung. Aduh, ini mah aku diserang terus, mati. Kenapa ya? Kok orang-orang yang sudah diberi tempat tinggal, sudah diberi kehidupan, kok malah menyerang kita? Hari ke-34 di pagi hari, pagi-pagi sekali aku sudah menyakiti semua orang-orang ini karena tidak ada pilihan ya, itu pun aku terpaksa. Karena mereka pas di pagi hari melihat aku yang sedang mengambil barang-barang di lemari, itu aku langsung diserang sampai mati berkali-kali. Dan akhirnya aku membunuh semua warga sampai habis. Sedih. Nah, kalau ini orang-orang baru. Jadi setelah semua orang musnah, itu aku bikin lagi, bikin sendiri. Itu penyebabnya guys. Jadi kalau misalkan yang membangkitkan manusia itu adalah orang lain, jadi dia hanya akan menurut sama orang yang membangkitkan aja. Kalau sama yang bukan, dia akan melawan. Bahkan kalau misalkan kita cuma ngambil barang-barang di lemari, itu langsung dibunuh. Gitu guys. Yeay, hari ke-56, hari terakhir nih di proyek pembangunan apartemen. Aku, Richie, dan Rachel mau pamit di misi kali ini. Kayaknya udah dulu deh. Ini benar-benar di luar ekspektasi, lama banget pembuatannya. Jadi kita mau udahan aja. Nah, kita mau lihat ya hasilnya seperti apa selama 56 hari di Mini World. Oke, kita mulai dari sebelah kiri dulu. Itu area pertanian. Ya, kita masuk dari daerah sini aja. Oke, kita mulai dari perkebunan bunga Campanula. Itu adalah bahan utama untuk membuat tongkat sihir ya. Nah, bunganya seperti ini. Lalu ada pertanian ubi dan mentimun, juga jagung. Ini yang mengerjakan itu semuanya adalah petani-petani itu ya. Nah, mereka kalau misalkan udah panen, disimpannya di chest ini tuh. Hasilnya banyak banget, lumayan banget kan. Jadi kita tinggal ambil-ambilin aja. Nah, ini juga pohon sakuranya nambah banyak. Yang tadinya kan di awal hanya 2. Nah, seperti ini kan before-nya tiba-tiba jadi banyak. Itu karena ditanami oleh penebang pohon. Nah, si bibit-bibitnya dia tanam lagi. Dan semaunya mereka aja nanamnya tuh. Kayak nempel-nempel ke tembok. Nih pelakunya tuh, Ivan, si penebang pohon. Tapi dia kayaknya kelaparan, dia minta mie. Aku mau kasih mie dulu.
Tapi dia malah menghilang. Ya sudah, aku mau jalan-jalan lagi, keliling-keliling. Selanjutnya kita ke hutan bambu buatan. Ini sebenarnya tadinya tidak ada, tapi ditanam aja biar makin cantik. Nah, di belakang apartemennya AA, Richie, itu ada peternakan. Oke, kita lanjut membagikan semangkok mie rebus telur komplit pedas kepada warga-warga penghuni apartemen. Kita cari sambil kita house tour ya. Kita mulai dari mana nih? Ini deh apartemen punyanya kakak Rachel. Ya, wow, gedungnya megah kan? Tadinya sih mau dibikin 5 lantai, tapi sudah tidak cukup waktunya. Lihat, ada 2 warga nih. Kita kasih semangkok mie ini ya. Halo, Tabi dan Burhan. Tuh, mereka langsung menunduk berterima kasih gitu, sopan sekali. Kita lanjut masuk ke apartemennya kakak Rachel. Ini ada si Ivan yang nyari-nyari mie. Nih, mie buat kamu. Makasih, sama-sama. Wahyu, ini mie buat kamu. Tuh, tapi sepertinya tidak berpengaruh ke nyawanya ya. Ya sudahlah, kita lihat ya. Ini apartemen kakak Rachel di lantai 1 adalah lobby. Kita lanjut ke lantai paling tinggi, lantai 3. Nah, rapi sekali. Wah, ada yang barbeque di dalam apartemen. Itu pelanggaran. Tapi ya sudahlah, karena tidak ada yang makan daging barbeque-nya, ambil aja, lumayan rezeki. Lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 ini udah rapih banget ya. Semua lantainya oke banget sini. Di sini pengen tinggal di sini. Kita sekarang ke apartemennya kakak Richie. Wah, ada penebang pohon yang pulang istirahat kayaknya nih. Ceritanya siang hari. Nah, ini dia lobbynya. Wah, estetik ya, ada tungku-tungku. Tangganya juga estetik, terbuat dari kayu. Nah, ini lantai 2. Itu kamarnya luas-luas. Oh, kamarnya tiap lantai kakak Richie itu cuma 2. Kalau di kakak Rachel kan 3. Gitu perbedaannya. Nah, ini ada penghuninya nih. Oh, ternyata kakak Ivan. Kamarnya di lantai 2 guys. Dia ke kamar ngapain ya? Mau istirahat atau menyimpan sesuatu di lemarinya? Kita cek deh. Isi lemarinya, oh kosong. Ternyata dia hanya mampir aja gitu. Ini juga, oh ini penghuni kamarnya guys. Ini anehnya di mini world yang sekarang ya. Orangnya tuh ada yang ada mukanya, ada yang enggak gitu. Nggak ngerti. Oh, ini satu kamar sudah terisi 2 orang guys. Siapa yang tinggal sini ya? Tidak ada namanya. Oke, kita lanjut ke lantai 3. Lantai 3-nya seperti apa? Si kakak Richie mah masih kosong gini, belum selesai ternyata. Ya, loh, ada yang tidur guys. Siang-siang ini siapa? Halo, siapa? Kosong. Loh, kok kosong? Ya sudahlah, kita sekarang melihat aktivitas para warga apartemen ya. Mereka sibuk apa aja nih? Kayaknya masih agak sepi karena memang aku bikin orangnya sedikit nih sekarang. Malah cuma ada 6 orang aja. Mau lanjut juga waktunya nggak cukup. Belum ngedit, belum melakukan aktivitas yang lain. Tapi kalau kalian suka sama map ini, kalian bisa download. Kalian bisa lanjutkan kehidupan di sini ya. Semoga video ini menghibur, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan video ini boleh di-share. Terima kasih. Bye bye.